ini sedikit pengantar untuk ilmu farmasi veteriner. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya ya, apa sih perbedaan farmakologi kemudian dengan bidang farmasi? Padahal semua ya sama itu farmakologi veteriner, farmasi veteriner, kok yang dibahas mirip tentang obat-obatan begitu ya. Nah, kemudian juga eh, tim pengampunya kok sama gitu ya. Nah, mungkin saya cerita sedikit kalau di universitas lain yang lebih besar karena pengampunya lebih banyak, ya mungkin ini akan berbeda, namun tetap dalam satu departemen. Nah, kebetulan di UNED jadi lebih enak ya tim teachingnya karena sama, kemudian yang memegang mata kuliahnya juga sama. Nah, kalau melihat eh, apa namanya latar belakang ya, kalau misalnya kita bicara tentang farmakologi, ya mungkin tadi dijelaskan bahwa farmakon itu adalah obat, obatan gitu kan. Kemudian logos ilmu, jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang obat-obatan. Ya, ada sedikit di sini apa namanya terminologi ya. Jadi ketika kita berbicara farmakologi, nah aspek-aspek yang diteliti itu, nah itu dalam pencarian obat-obatan ya, itu hanya sampai pada efikasi ya. Jadi aspeknya ketika apa namanya mengeksplorasi ketika ditemukan bahan obat ya sudah. Jadi sudah selesai begitu. Nah, namun untuk bidang farmasi itu ada dua aspek yang lebih ditekankan, yaitu adalah efikasi dan keamanan ya. Jadi di situ ada efikasi dan safety. Jadi kalau ada obat yang misalnya suatu bahan obat yang berkhasiat menyembuhkan namun tidak aman untuk digunakan, eh, itu tidak dilanjutkan begitu ya. Namun dalam aspek farmasi ya itu ada efikasi dan safety ya. Jadi aman itu nomor satu ya. Kalau ada pilihan berkhasiat dan aman, maka keamanan diutamakan. Efikasi itu nomor dua ya. Nah, cakupan daripada farmasi itu apa namanya mencakup aspek pengelolaan dan penggunaan obat hewan ya, termasuk juga alat-alat kesehatan. Nah, alat-alat kesehatan mungkin adik-adik bisa lihat seperti misalnya yang paling umum ya itu ada siring ya, spuit, kemudian alat-alat bedah, kemudian alat-alat laboratorium ya. Nah, namun kita dalam alat kesehatan dan juga alat mesin peternakan termasuk juga nanti kita mengacu pada eh, mesin tetas. Nah, itu masuk dalam lingkupan juga gitu ya. Nah, kemudian perancangan dan pemberian resep-resep ya untuk penderita resep jalan ya ataupun misalnya rawat inap ya. Jadi nanti kaitannya ini adalah strategi ya, landasan pemilihan obat, strategi pengobatan yang mana menggunakan obat-obat yang memang tersedia di klinik ya sehingga dapat dilakukan pengobatan secara langsung atau oleh dokter hewan yang praktek mandiri sudah punya obat. Nah, tapi kalau misalnya tidak punya obat, itu harus dimintakan melalui resep, ya, sehingga terjadi pengobatan secara tidak langsung. Nah, kemudian dalam praktek pengobatan, farmasi veteriner ini juga mencakup obat standar yang sudah disediakan oleh pabrikan, termasuk juga pembuatan obat asal alam ya, misalnya dari tumbuhan atau dari hewani ya, termasuk juga dari alam berupa mineral ya. Contoh ada penggunaan garam gitu ya, NaCl gitu, itu termasuk obat alami. Nah, ini ya asal kata farmasi itu dalam praktek ya, itu kan asal katanya farmakon sama seperti farmakologi gitu ya. Nah, kemudian
farmasi itu sebenarnya berasal dari farmakon dan juga terapi, ya, sehingga aspek yang dicakup adalah obat dan pengobatan, gitu ya. Nah, sementara farmakologi ya lebih menekankan pada obatnya, ya. Nah, dalam pengobatan gitu ya, nanti eh, dalam penulisan resep, dalam formula itu nanti akan ada kum obat, itu artinya dengan obat, ya. Sen obat juga dengan obat, itu nanti istilah salah satu ya yang akan dimunculkan dalam eh, apa namanya penulisan resep, ya. Nah, kemudian dengan obat itu dokter dapat melakukan ya preventif, ya. Preventif itu dapat melakukan pencegahan, ya, dapat melakukan pencegahan. Misalnya ya kasus-kasus untuk hewan tua gitu ya, atau misalnya dalam hal pencegahan anemia gitu, itu bisa ya preventif, misalnya dalam hal pencegahan penyakit-penyakit yang merusak menurunkan antibodi gitu misalnya ya. Jadi itu bisa dipreventif misalnya dengan vaksinasi. Nah, vaksin, vitamin, semua itu termasuk obat ya. Jadi itu vaksin ya, sediaan biologis dan lain-lainnya, sediaan semi sintetik, sintetik gitu ya, yang dalam bentuk vitamin atau obat-obatan itu semua disebut obat ya. Nah, kemudian bisa juga melakukan kuratif ya. Jadi pengobatan, penyembuhan ya terhadap kausal yaitu penyebab penyakit atau simptomnya ya, berarti gejala-gejalanya ya, termasuk juga promotif ya. Promotif ini bisa dilakukan langsung ya berupa sportif, pemberian vitamin misalnya meningkatkan kondisi, atau misalnya promotif ini dengan menyediakan lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih bersih gitu ya, misalnya penggunaan desinfektan, pengurangan vektor penyakit, itu bisa masuk ke dalam kelompok promotif ya. Nah, kemudian yang tanpa obat ya, itu misalnya radioterapi, psikoterapi, fisioterapi. Halo, halo. Ya, halo bro. Ya, sudah terdengar bro. Ya, saya terlempar tadi, wifi saya putus. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pengobatan itu bisa dengan obat, tanpa obat ya. Ya, jadi dalam praktek dokter itu biasanya sudah memiliki serangkaian obat-obatan yang digunakan, yang sering digunakan. Jadi dokter itu, baik dokter hewan itu sebaiknya seharusnya sudah memiliki berbagai jenis obat ya,
pilihan-pilihan obat ya. Jadi list obatan yang digunakan dalam praktek. Nah, itu biasanya dikenal sebagai personal drug ya. Itu akan meningkatkan kemampuan dokter ketika dokter ini sudah memiliki obatnya tersendiri ya, karena sering digunakan sehingga tahu khasiat efeknya begitu ya. Jadi dalam praktek dokter itu tidak diperkenankan ya menggunakan obat coba-coba aja gitu ya. Jadi obat-obat yang belum pernah digunakan, misalnya belum pernah diketahui gitu misalnya datanya. Nah, itu biasanya tidak boleh digunakan. Nah, selain obat-obat pilihan, dokter bisa menggunakan obat-obat alternatif gitu ya. Ini selainnya cukup panjang karena masih ada lagi nanti. Saya agak lompat sampai pada yang penting-penting ya. Nanti bisa eh, nanti dibaca PowerPoint-nya. Karena waktunya minggu depan nanti harus sudah diganti dengan eh, nah, dalam pengobatan ya, dokter hewan itu harus melakukan pengobatan yang logis dan bertanggung jawab, gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang dokter itu akan menggunakan semua kemampuan, ilmu pengetahuan yang dia miliki, gitu ya. Termasuk ini, farmasi veteriner. Jadi, adik-adik nanti menerapkan pengobatan, dalam pengobatan setelah menjadi dokter hewan, tidak hanya mengandalkan farmasi, gitu. Tetapi semua ilmu sudah adik dapatkan dari semester 1, 2, 3, dan sampai nanti di koas. Nah, semua pengetahuan itu menjadi dasar ya, menjadi dasar pengobatan ya, sehingga adik-adik mampu melakukan pengobatan yang logis berdasarkan ya. Pengobatan logis itu apa? Ya semua pengobatan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan dukun gitu ya, bukan kira-kira, kirologi lagi, enggak seperti itu ya. Tapi logis. Nah, kemudian hal-hal yang adik-adik lakukan berdasarkan ilmu pengetahuan itu ya secara logis itu juga dapat diverifikasi ya. Jadi ada namanya itu dikenal dengan logiko verifikasi. Bisa misalnya di kemudian hari ya seorang dokter ya katakanlah melakukan pengobatan itu asal-asalan ya. Pembuktian untuk apakah dokter itu melakukan pengobatan dengan benar atau tidak itu bisa diverifikasi gitu ya. Nah, bisa verifikasi in logos gitu ya, logiko verifikasio. Jadi bisa dibuktikan bahwa dokter ini melakukan pengobatannya tidak benar sehingga bisa dikategorikan ada kelalaian, ada malpraktek, itu bisa ya seperti yang pada umumnya di manusia. Jadi bisa dilakukan verifikasi. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan oleh dokter ya. Apapun bentuk pengobatannya ya itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh dokter. Itu namun jangan khawatir ya bahwa dalam pengobatan ya ada memang sebagian yang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar kemampuan manusia lah ya, bahwa pengobatan itu tidak akan berhasil ya, tidak akan berhasil gitu, katakanlah tidak sembuh atau hewannya mati, tetapi ya berdasarkan konsep logis dan bertanggung jawab itu bisa diverifikasi bahwa segala upaya pengobatan telah dilakukan sesuai prosedur gitu ya. Nah, sehingga namun hewannya juga tetap tidak bisa diselamatkan, ya itulah yang disebut dengan resiko medik gitu ya. Nah, penting juga ada dipahami bahwa dalam pengobatan itu ada yang namanya resiko medik, ada yang namanya medical error ya, medical risk gitu, resiko medik. Kemudian ada yang namanya medical error yaitu kelalaian medik. Dalam resiko medik, dalam kelalaian medik itu bisa juga terjadi hewan mati gitu. Tapi
dokter hewan yang dilindungi ya, yang aman ya tentunya adalah kegagalan pengobatan yang merupakan resiko medik gitu ya. Tapi kalau ternyata setelah diverifikasi ternyata itu yang terjadi adalah medical error atau kelalaian dalam pengobatan, ya dokter hewan itu bisa dipermasalahkan secara hukum gitu ya. Nah, kenapa harus bertanggung jawab? Nah, ini penting ya. Konsep ini harus adik-adik pahami ya. Nah, karena tadi bisa dilakukan verifikasi in logos ya, verifikasi ya. Jadi bahwa dalam pengobatan itu nanti bisa diverifikasi apakah obat itu dilakukan penyalahgunaan atau penggunaan yang salah ya. Jadi obat itu bisa sifatnya abuse atau misuse gitu ya. Jadi penyalahgunaan atau penggunaan yang salah gitu ya. Contoh misalnya ya, desinfektan. Nah, desinfektan ini eh, baik gitu ya untuk menciptakan lingkungan ternak yang aman, yang bersih gitu ya, dari ancaman ancaman penyebab penyakit. Namun bila itu apa namanya terjadi penyalahgunaan atau penggunaan yang salah, itu bisa mencemari lingkungan gitu ya, lebih-lebih bisa membunuh hewan lain. Nah, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaan dan sinilah diperlukan adanya tanggung jawab. Kalau tidak ada rasa tanggung jawab ya sembarangan aja penggunaan. Contoh misalnya paling sederhana ya. Nah, ada dokter hewan atau peternak dia sarankan untuk misalnya mencegah vektor dengan menyemprotkan desinfektan. Sorry, apa namanya, bukan desinfektan kalau untuk membunuh vektor ya, biasanya itu menggunakan insektisida. Nah, karena misalnya terjadi eh, peternaknya nih kesel gitu misalnya, sering nih ada ayam-ayam tetangga main ke kandangnya dia, ikut makan di kandangnya dia. Nah, karena merasa kesel, dia gunakan ya, terjadi penyalahgunaan ya, insektisida tadi disemprotkan atau diberikan ke ayam tadi. Nah, sehingga bisa membunuh, itu terjadi penyalahgunaan ya. Penggunaan yang salah misalnya ya biasanya kalau ini kan terbatas pada area-area tertentu gitu. Misalnya kalau penggunaannya salah, dosisnya salah, kemudian semprotannya tidak terkontrol dalam batas area ya, sembarangan menyemprot sana sini gitu. Sampai misalnya jauh keluar kandang gitu ya. Ya sama aja misalnya ada hewan-hewan lain lewat gitu ya, burung terbang ikut mati gitu ya. Seharusnya penyemprotannya di dalam kandang tapi sampai keluar kandang. Nah, itu juga terjadi penggunaan yang salah gitu ya. Nah, ini contoh lain misalnya dokter hewan memberikan obat kepada hewan yang mana ternak itu akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, sehingga di sini penting ada namanya waktu paruh obat ya. Sehingga waktu henti obat ya. Sehingga kapan sih obat ini eh, harus dihentikan pemberiannya, berapa hari sebelum ternak itu dipotong. Nah, kadang-kadang kalau penggunaan kita selaku dokter yang memberikan resep tidak mempertanggungjawabkan ini, biasanya nanti modal misalnya tetrasiklin. Nah, ini minimal kan harus dihentikan 7 sampai 14 hari sebelum ternaknya dipotong. Nah, kalau misalnya itu tidak diberikan parahnya langsung, sekarang diberikan obat, 3 hari lagi misalnya sudah dijual. Nah, itu masih mengandung residu obat yang akan berbahaya pada manusia. Itu tidak boleh ya. Ini ingat ya, adik-adik pasti sudah tahu ya, dokter hewan itu akan melakukan pengelolaan obat sehingga tetap ya, moto manusia meriga satwa sewaka ini, ingat kita mensejahterakan manusia melalui hewan ya, sehingga tujuan kita mensejahterakan manusia ya terkait penggunaan obat-obatan ini harus dikelola dengan benar ya, jangan sampai nanti kita memberikan obat ke hewan-hewan produksi, misalnya sapi gitu ya, kambing, ayam potong, ayam petelur,
kemudian residunya membahayakan manusia, itu tidak boleh ya. Sehingga kembali ya ditekankan penggunaan obat itu harus logis dan bertanggung jawab ya. Nah, untuk mencapai logis ini gimana ya? Nah, nanti ada aspek-aspek yang akan dijelaskan lebih lanjut ya. Karena itu dapat diverifikasi, ingat ya. Ya, ini masih apa namanya dalam topik pengobatan yang logis dan bertanggung jawab ya. Ini ya, eh, ya falsafah obat dan pengobatan. Jadi dalam pengobatan ya, ini ada Bapak Kesehatan Dunia ya, itu Maximum Asclepiades. Dia itu mengutarakan, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pengobatan setidaknya itu harus mengandung 4 unsur ya. Sito, tuto, curare, et jucunde. Jadi cepat, aman, manjur, dan menyenangkan. Nah, jadi gini, sito cepat. Nah, dalam cepat ini sito dalam apa istilahnya ya, dalam filosofinya, falsafahnya, bahwa semua kondisi sakit, semua hewan dalam kondisi sakit itu sebaiknya harus segera cepat mendapatkan pengobatan. Sehingga nanti dalam penulisan resep itu ada yang istilah namanya resep situ. Jadi kalau resep, kertas resep itu oleh dokter diisi tanda situ, itu di apotek itu tidak ikut antrean. Dia akan dilayani lebih cepat ya, karena yang namanya kondisi sakit ya, penyakit-penyakit tertentu ada titik-titik kritis yang apabila itu terlewatkan ya menyebabkan kematian. Ya misalnya seperti penggunaan adrenalin gitu ya. Kemudian ada sakit jantung, ya stroke. Nah, itu harus cepat, nggak boleh ditunda gitu ya. Selain itu kadang-kadang dokter ada menuliskan jenis resep PIM gitu ya. Apa namanya? Itu juga maknanya cepat gitu ya. Nah, makna yang kedua terkandung dalam cepat ini, dalam pengobatan dokter itu mesti memilihkan jenis-jenis regimen atau bahan obat yang mana obat itu bisa cepat dengan sampai di organ target, kemudian dengan cepat bisa bekerja menyembuhkan, kemudian bisa cepat diekskresikan di dalam, keluar dari dalam tubuh ya. Karena istilahnya bahwa semua obat yang diberikan itu termasuk benda asing ya, pasti dari tubuh nanti akan melakukan maintenance untuk apa namanya untuk mengeluarkan obat tersebut ya, metabolisme termasuk salah satunya. Kemudian tutu, aman. Jadi obat tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam konsepnya farmasi ini itu bisa dilihat dari efikasi dan safety ya, khasiat dan keamanan. Namun yang lebih dulu dilihat adalah keamanan. Khasiatnya adalah nomor 2. Kalau ada obat berkhasiat tidak aman, itu tidak digunakan. Tapi kalau obatnya berkhasiat dan aman, maka digunakan ya, tutup aman ya. Kemudian curare jelas obat itu harus manjur, berkhasiat, menyembuhkan gitu ya. Nah, kemudian ada et jucunde, menyenangkan. Menyenangkan ini et jucunde ini dalam dunia veteriner itu maknanya bahwa obat ini harus sukses diberikan. Sukses diberikan ini tentu ini harus menyenangkan bagi hewan. Nah, karena kalau hewan-hewan yang memiliki kecerdasan gitu ya, dilihat dari pola girus otak kalau hewan. Nah, kalau dia memorinya tidak nyaman setelah diberikan obat pertama, maka pemberian selanjutnya akan menjadi susah gitu ya. Jadi penting bahwa pemilihan ya, bentuk sediaan obat, landasan pemilihan obat nanti diperhatikan sehingga memenuhi unsur et jucunde. Obat sukses diberikan.
Nah, selain et jukunde menyenangkan bagi hewan, obat-obat yang diresepkan itu juga harus menyenangkan bagi pemilik yang akan memberikan obat ke hewannya. Ya, kalau misalnya pemberian obat itu sulit gitu ya, katakanlah dokter aja sulit memberikan obatnya, pemiliknya gitu ya. Jadi harus ada sukses memberikan et jukunde ya. Kalau misalnya obatnya manjur tetapi tidak tercapai et jukunde ya, tidak sukses diberikan, sama aja pengobatan itu gagal ya. Sebentar. Ya ini ya, jadi sakit itu harus cepat diobatin ya. Prinsip itu cepat diobati dan digunakan obat masuk ke dalam tubuh. Setelah bekerja, obat itu harus segera dapat diekskresikan. Karena kalau lama dalam tubuh nanti dia dapat terakumulasi menyebabkan toksik kita itu ya, berlanjut itu tidak diinginkan. Nah, ini aman ya. Kemudian kurare manjur ya. Dalam khasiat ya, obat-obat yang manjur berkhasiat, silakan nanti dilanjutkan. Ini nanti ada di landasan pemilihan obat, itu akan dibahas eh, yang namanya prinsip 5 tepat. Bahwa obat yang dipilihkan ya itu tepat indikasi ya, tempat indikasi, kemudian tepat dosis. On the right medicine ini harusnya yang di nomor 1 ya, tepat obat gitu ya. Jadi tepat obatnya tepat dari apa? Tepat sesuai diagnose. Karena pengobatan ini kan dimulai setelah diketahui diagnose. Jadi kalau ada hewan sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah ditetapkan diagnosenya, baru kemudian berlanjut ke pengobatan kan gitu. Sehingga obat yang dipilih adalah obat yang tepat indikasi. Ya, tepat obat itu maksudnya tepat indikasi sesuai diagnose, kemudian tepat dosis. Setelah itu baru kemudian tepat bentuk sediaan. Setelah sesuai bentuk sediaannya baru tepat cara dan waktu pemberiannya ya. Kemudian tepat juga dengan kondisi penderita. Tepat kondisi penderita contohnya gini ya. Kalau misalnya ada hewan-hewan yang mengalami paralisis gitu ya, atau kesulitan dalam menelan. Nah, ini adalah hewan-hewan eh, yang harusnya obat-obatnya diformulasikan dalam bentuk injeksi gitu ya. Jangan nanti obat hewan kesulitan menelan atau hewan muntah nanti diberikan bentuk sediaan obat untuk obat oral. Nah, itu salah itu ya. Jadi pilihkan bentuk sediaan obat yang lain, apakah misalnya perektal atau misalnya intravena, injeksi, itu yang dimaksud ya. Tepat dosis ya silakan nanti ya, ada pelajarin lagi ya. Jadi satuan dalam memberikan dosis itu ada gram. Setelah gram ya ada turunannya dalam bentuk. Kalau berat biasanya dalam bentuk gram. Gram ini bisa dalam bentuk turunannya miligram gitu ya. Yang penting gram. Apakah miligram, kilogram silakan ya, sesuai mikrogram gitu ya. Kemudian untuk cair ya biasanya mililiter. Untuk sediaan biologis ya, gitu yang diekstrak misalnya dari bio, misalnya penisilin atau serum atau misalnya vaksin ya, bagian dari virus itu biasanya menggunakan unit internasional atau misalnya dosis ini dalam bentuk persen gitu ya. Nah, kemudian tepat obat nanti ada prinsip-prinsip obat ya, bagian-bagian obat dalam resep dalam pengobatan ya. Jadi kalau tepat obat ini harus mengandung bahan berkhasiat utama ya. Nah, bahan obat itu biasanya disebut dengan remedium cardinale gitu ya. Kalau coringens itu eh, obat tambahan ya. Ada untuk obat tambahan rasa, tambahan warna, atau tambahan bau gitu ya, aroma gitu ya. Ada coringensia odoris, coloris gitu ya. Nanti itu lebih lanjut akan dibahas selanjutnya. Kemudian bentuk sediaan obat,
tepat dan cara pemberian ini silakan ya, bisa dibaca nanti. Kemudian ejukunde ya, ini harus dirancang ya supaya hewan merasa nyaman dan tidak menolak lagi untuk pemberian obat di selanjutnya gitu ya. Iya, jadi dalam pengobatan ya, kita juga dokter hewan harus menghormati dari hak klien dan juga hak dari hewannya ya. Jadi di sini kita dihadapkan ya, kita dihadapkan pada etika dalam berpraktek ya. Adik-adik sudah ada pernah ya, sudah selesai mengikuti kuliah mengenai etika veteriner, itu nanti yang diterapkan ya dalam menghormati hak otonomi klien dan juga eh, hewan yang kita obatin ya. Kita harus tentunya ya etika dan moral seorang dokter hewan di situ diterapkan ya. Nah, ini yang penting juga ya, kadang-kadang seorang dokter ya itu misalnya tidak akan selalu ya. Ada hal-hal tertentu yang di luar kemampuan dokter itu tidak menyebabkan kesembuhan. Nah, kadang-kadang klien kita itu mungkin karena tidak merasa cocok atau tidak merasa betah, tidak sembuh, dia akan berpindah kepada kolega yang lain. Ya, nah kita selaku dokter yang menerima hal-hal tersebut, tolong ya, tolong jangan nanti memanfaatkan situasi. Oh saya dapat klien baru gitu. Namun etikanya, etika veterinernya yang kita lupakan gitu ya, jangan ya. Itu apa namanya dalam pengobatan setiap dokter itu berupaya untuk mencapai kesembuhan. Nah, itu nanti yang akan dilakukan dalam transaksi terapeutik ya, terapeutik veteriner ya. Transaksi terapeutik bahwa upaya yang dilakukan oleh dokter dan itu adalah mengkomunikasikan bagaimana bersama-sama klien itu akan mencapai upaya untuk kesembuhan ya, kesembuhan, jangan memperburuk keadaan penderita. Jadi ada itu prinsip primum non nocere ya, itu yang dipegang ya. Kemudian prinsip justice juga ya, keadilan ya. Nanti ini akan saya bagikan adik-adik ya. Nah, ini nanti ya penting ya sebagai seorang dokter dalam pengobatan kita harus, mungkin ini ada overlapping ya, overlap mungkin ya, tumpang tindih sedikit topiknya dengan apa namanya, sebentar ya, saya habis baterai ya. Saya pasang baterai sebentar lagi. Materi ini saya rasa sudah di-upload ya di Google Scholar, sorry ya, Google Classroom ya. Jadi harus ini ya, apa namanya, kejujuran gitu ya. Kemudian menghormati hak klien gitu ya. Kemudian apa namanya, kita juga harus menjaga kerahasiaan ya, kondisi pasien dan kondisi klien kita gitu ya. Jadi adik-adik misalnya dalam berpraktek eh, setelah berpraktek, kemudian adik kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain, itu sebaiknya tidak melakukan gosip ya tentang pasien atau klien yang adik-adik tangani. Tetapi adik-adik tidak ada batasan untuk mendiskusikan topik penanganan kasus yang dihadapin. Jadi itu untuk bertukar pikiran. Tapi mungkin di situ ada anonim ya, tidak menyebutkan sehingga kerahasiaan bisa
terjaga ya. Dan tentu ya hal-hal itu nanti akan berujung pada loyalitas juga ya dari klien, langganan adik-adik bisa tetap gitu ya berlangganan ya. Jadi adik-adik juga nanti akan mendapatkan pengetahuan, masukan misalnya dari kolega yang lain. Tapi ingat bahwa kerahasiaan itu sangat penting, harus dijaga gitu ya. Silakan mendiskusikan kasus ya dan penanganan, tapi jangan membocorkan identitas klien dan lain sebagainya gitu ya. Ini rangkaian proses pengobatan ya. Ini rangkaian proses pengobatan ya bisa dilanjutkan nanti ya. Jadi selalu ya ada hewan sakit, rangkaian nanti pemeriksaan, anamnesis, diagnose itu hal-hal yang sudah adik lewatin ya, diagnose klinik sehingga ditetapkan diagnose. Nah setelah dapat diagnose tentunya adik akan melakukan prognosa. Ya prognosa itu tetap akan berubah, Volsta, dubius gitu ya. Itu dalam veterinary klinik itu sudah ya di ilmu klinik, kemudian diagnosa klinik. Nah, kelanjutan farmasi veteriner adalah melanjutkan dari diagnose. Jadi selalu bahwa pengobatan atau farmasi veteriner ini dimulai setelah didapatkan diagnose. Hal-hal lain sebelum terjadi diagnose itu sudah adik-adik dapatkan di perkuliahan yang lain gitu ya, sehingga setelah dapatkan diagnosa baru masuk ke dalam prinsip-prinsip dalam terapi ya seperti yang disebutkan tadi. Nah kemudian dalam terapi tadi sudah dijelaskan bisa menggunakan obat, ada juga terapi tanpa obat gitu ya. Nah bila adik membutuhkan menggunakan terapi obat, nah kondisinya itu bisa menggunakan resep ya atau tanpa resep gitu ya. Kapan tanpa resep? Tanpa resep ya ketika dokter sudah memiliki obat gitu ya. Jadi kalau ada adik misalnya praktek di lapangan, tentu obatnya udah ada adik simpan ya, bawa kemana-mana gitu. Jadi itu tidak memerlukan resep. Namun semua obat yang adik-adik berikan ya untuk pengobatan itu sama halnya dengan obat yang diresepkan. Sehingga harus dicatat. Itu kepentingannya apa? Kepentingannya adalah kembali yang saya jelaskan di atas bahwa dalam pengobatan yang logis dan bertanggung jawab itu ada ya verifikasi in logos. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada adik diperkarakan secara hukum, maka harus ada material hukumnya. Material hukumnya apa? Obat yang digunakan dalam pengobatan, obat yang diresepkan. Jadi adik-adik harus punya catatannya. Oh, kasus yang dulu saya tangani ini kasusnya, obat yang gunakan ini gitu. Sehingga ada catatan. Dan itulah yang akan diverifikasi. Jadi kalau tidak ada catatan ya adik-adik nggak bisa diverifikasi. Adik-adik juga nggak bisa membela diri gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan resep, maka nanti akan selalu setiap obat yang diminta itu yang diresepkan itu akan diawali dengan tanda R strip recipe. Ini dalam bahasa Latin tecto ya, artinya ambillah, terimalah gitu ya, ambillah. Jadi adik-adik dokter memerintahkan dengan resep, melalui resep ke apoteker untuk mengambil obat. Ambillah gitu. Jadi bahasanya kalau resipe amoxicillin tablet 500 mg numerus 10. Nanti itu akan dibaca oleh apoteker, ambillah amoxicillin tablet yang 500 mg sebanyak 10 ya, 10 tablet. Ini masih banyak ya, saya lompatin aja ya. Nah ini ya dasarnya sejarah pengobatan dan falsafah pengobatan, disinilah yang berkembang. Manusia tak pernah puas gitu, jadi selalu memanfaatkan hal-hal yang ada di alam itu untuk kepentingan dan selanjutnya. Tapi ya dari dulu ya, misalnya perkembangan penambangan dan lain sebagainya, itu juga ya eksplorasi bahan alam terus berkembang ya. Bisa nanti dibaca ya.
kesimpulannya silakan ya, adik-adik akan menjadi bagian dari orang-orang yang harus bijak dalam menggunakan ilmu pengetahuan ya untuk kemaslahatan dan kemajuan bersama ya di masa depan, sesuai prinsip bahwa adik-adik akan menjadi bagian dari orang yang akan mensejahterakan umat manusia melalui dunia hewan ya. Nah, saya cerita sedikit tentang mungkin 5 menit 10 menit lagi ya tentang sejarah perkembangan obat dan pengobatan ya. Jadi bahwa pengobatan ini sudah lama sekali ya. Bahwa pembuatan tablet itu sudah diceritakan 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu sejarah, saya tidak tahu ya. Adik-adik yang ingin melanjutkan ya cerita-cerita ini yang tertarik silakan nanti dibaca begitu ya. Ini bagian filosofi dari pengobatan ya, falsafah obat dan pengobatan. Termasuk juga dokter hewan menggunakan itu gitu ya. Panjang ya, silakan dibaca. Nah, ini. Sorry, ini apa nih? Ya, ini kronologi perkembangan obat ya. Obat alam itu ada berasal dari hewan, dari nabati, kemudian dari mineral. Apa namanya, garam-garaman ya. Tapi untuk perkembangan rekayasa genetik itu berkembang mulai abad 21 ya. Nah, saya lanjut. Obat alam asal nabati ya, yang berasal dari tumbuhan. Dulu tumbuhan kecil-kecil yang digunakan, tapi kalau sekarang tidak lagi tumbuhan kecil-kecil, hampir semua tumbuhan dimanfaatkan ya. Tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan besar semua digunakan dan itu disebut dengan herba ya. Kemudian yang bagian akar itu sering disebut radik, bagian kulit kortek, bagian daun folia, bagian buah fruktus ya. Nanti ada penyebutan lagi ya, penyebutan tersendiri nanti ya. Nah, ini ya, penisilin itu dulu berasal dari fungi ya. Kemudian berbagai macam jenis alkaloid, flavonoid ya, dan turunan-turunannya isoflavon gitu ya, saponin. Nah, itu berasal dari pohon. Pohon banyak ya, pohon-pohon tanaman obat. Sampai sekarang misalnya sangat banyak sekali penelitian dan adik-adik teman-teman kakak kelas juga banyak meneliti tentang obat. Nah, kemudian dari bahan obat alam ya, itu kemajuan teknologi itu nanti bisa diproduksi lebih banyak dan lebih cepat dengan formulasi penambahan molekul-molekul tertentu di bagian dari bahan-bahan obat alami gitu ya, strukturnya nanti yang ikatan-ikatan yang tidak stabil itu nanti dibuatkan semacam molekul sintetis kemudian diikatkan. Jadilah semi sintetik. Nah, dalam semi sintetik ini diproduksi dalam jumlah banyak. Nah, kemajuan teknologi lagi ada obat-obat sintetik ya yang formula dan yang apa namanya yang struktur molekulnya sama gitu ya, sehingga ya terjadilah produksi obat yang sangat banyak dalam jumlah besar dan sehingga harga jadi lebih murah gitu ya. Seperti misalnya kodein, nah ini sebenarnya berasal dari tumbuhan Papaver somniferum. Kemudian ada atropin ya, dari Atropa belladonna. Ini adalah apa namanya bahan obat sintetiknya yang sekarang justru lebih banyak ya, sehingga harganya sangat murah, masuk juga di Goxin dan lain. Ini salah satu contoh. Kemudian ada minyak atsiri ya, mungkin ada minyak kayu putih gitu ya contohnya ya. Kemudian dari minyak lemak juga banyak gitu. Ini lompat sekali jauh ya. Nah, ini asal mineral ya, dari minyak bumi ya. Itu ada sulfur ya, dari minyak bumi.
Kemudian sulfur juga ada memang langsung diambil dari belerang-belerang yang ada di kawah-kawah gunung gitu ya. Itu bagian-bagiannya. Kemudian sumber-sumber mineral lain ya, dan dari air panas, dari garam-garaman ya, di laut itu bisa dipakai ya. Nah, ini perkembangan pengobatan yang sekarang ya. Jadi eh, hampir semua ya. Ini justru yang berbahaya kalau tidak di apa namanya diikuti dengan baik perkembangannya ya. Karena tidak hanya di industri obat-obatan, di industri pangan, makanan itu lebih jauh berkembang ya. Rasa-rasa itu ya. Jadi mau rasa seperti apapun itu bisa dibuat sintetik ya. Sehingga hal-hal alami itu sudah banyak ditinggalkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau katakanlah jeruk gitu, ya mungkin rasa-rasa sintetik yang tentang jeruk itu sudah banyak dibuat. Nah, itu sebenarnya untuk industri pangan, makanan ya nggak ada yang kembali ke alam itu justru jauh yang lebih baik ya. Nah, obat-obatan demikian juga ya halnya. Namun apa namanya obat-obatan ya biasanya itu akan dirancang secara spesifik ya. Adik-adik bisa melihat keamanan suatu obat itu dari rentangan dosis ya, yang namanya dosis anjuran gitu ya. Contoh misalnya golongan antibiotika gitu ya, kalau kita bicara saya contohkan misalnya amoksisilin. Amoksisilin itu ada rentangan yang lebar. Dosisnya itu berkisar dari 40 sampai 80 miligram per kilogram berat badan. Jadi dari 80 sampai 40 sampai 80 itu cukup lebar. Jadi saya bisa prediksi obat ini cukup aman gitu ya, sangat aman eh, dari sifat-sifat toksisitasnya. Nah, coba kadang-kadang lihat kalau misalnya contoh atropin sulfat, dosis 0,02 sampai 0,04 miligram per kilogram berat badan. Nah, dari lihat dosisnya aja rentangannya sangat kecil. Ini pasti obat-obat yang memiliki rentang keamanan yang sempit. Ya, kalau tidak percaya, mungkin adik-adik dulu kalau masih ingat di praktikum farmakologi, ya, kalau pemberian atropin itu dosisnya lebih sedikit, nah pasti mencit sama tikusnya mati, ya, pasti nanti jantungnya berhenti itu karena eh, kelebihan dosis toksik ya. Indonesia memiliki juga standar ya, ada namanya farmakope obat hewan Indonesia. Di masing-masing negara itu punya ya. Silakan nanti adik-adik dilihat kalau yang ingin lebih lanjut, lebih luas ya. Pengembangan obat ini jauh ya. Nah, ini contoh saja. Ya, jadi bahan alam itu akan diisolasi. Ya, contoh ini ya. Ini contoh misalnya penemuan bahan obat. Nah, ini contohnya ya. Pertama, obat nabati itu diekstrak ya, batang tanaman direbus dan lain sebagainya. Itu masih sangat kasar. Itu disebut dengan ekstrak ephedra ya. Ini biasanya digunakan untuk obat batuk ya. Nah, kemudian setelah dilakukan ekstraksi dengan pelarut tertentu yang sesuai ya, itu nanti berhasil diisolasi alkaloid. Nah, alkaloid ini kandungan screening fitokimianya ya didapatkan turunan berupa alkaloid dari ekstrak. Nah, hasilnya ini bisa dibiosintesis. Nah, ini disebut dengan dimetil ephedra gitu ya. Nah, kemudian isolasi tersebut kan berhasil nih dari ekstrak tanaman di isolasi. Nah, hasil isolasinya ini disebut dengan ephedra alkaloid. Nah, sehingga kalau ada adik nanti melihat bahan-bahan obat, itu kadang-kadang kan tingkatannya ini, ada masih ekstrak, ada berupa obat ya, ada masih berupa alkaloid gitu ya. Pada tingkatan mana, nanti pasti efektivitas dan harganya akan berbeda begitu.
Nah, kalau ephedra alkaloid ini dimurnikan lagi, nanti akan didapatkan ephedra yang murni gitu ya. Nah, dari sini itu sudah bisa ditentukan nanti rumus kimianya. Nah, setelah didapatkan rumus kimianya, nah inilah nanti yang bisa dibuat menjadi semi-sintetik ya, sehingga untuk membuat stabilan lebih stabil gitu ya. Nah, nanti obat-obatan itu bisa dia dirancang nanti apakah dia berbentuk dalam garam hidroklorid atau misalnya dalam bentuk sulfat. Nah, ini tentu memiliki efektivitas yang berbeda ya, cara kerja yang berbeda. Nah, dari sinilah bisa dibuat apa namanya turunan ya, apakah semi sintetik atau dibuat sintesis. Jadi kalau adik-adik minum obat batuk nanti ada yang berisinya ephedrin HCl, ephedrin sulfat. Nah, ini bisa saja berupa semi sintetik, tapi kalau nanti dia mencantumkan bahannya sudah adalah napazolen nitrat, itu adalah ephedra yang bersifat sintetik gitu ya. Jadi dia udah obat sintetik tapi memiliki rumus kimia, rumus molekul yang mirip sama dengan ephedra dengan khasiat sebagai ephedra gitu. Ini kesimpulannya ya. Jadi adik-adik nanti akan menjadi bagian yang menjadi dokter hewan, menjadi bagian masyarakat yang cerdas gitu ya. Silakan yang tertarik bagaimana mencari obat baru untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada sekarang, ataupun misalnya untuk peningkatan produksi dan kesehatan hewan di masa mendatang, silakan kembali ke bidang farmasi veteriner ya. Tapi kalau tidak, jadi menjadi dokter silakan terapkan ilmu farmasi veterinernya kembali ke mutu manusia mereka satwa sewa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini, adik-adik. Sebagai pengantar, silakan nanti topiknya cari di materinya di apa namanya Google Scholar ya. Tapi kalau misalnya tidak tersedia nanti silakan menghubungi saya. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan adik-adik mengisi absensi ya. Baik, adik-adik, saya akhiri Webex-nya. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Di waktu dan jam